Anda lihat bagaimana ini kartu kuning pertama dalam partai besar, partai penentuan. Ini dia Anda lihat pemirsa bagaimana Dewangga berdua. Ya Alano, Anda lihat pemirsa. Bukan sebuah pelanggaran. Duel kembali terjadi pemirsa. Apa yang terjadi? Straight red card diberikan pemirsa. Persib Bandung menjadi juara paruh musim Super League setelah menaklukkan Persija 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari ini. Gol kemenangan Persib dicetak pada menit kelima dari serangan cepat ketika Berginho membuat aksi individual dari sisi kanan sebelum umpan matangnya diselesaikan Bekam Putra menjadi gol. Persija berusaha meningkatkan intensitas serangan. Beberapa kali Macan Kemayoran menekan pertahanan Persib, namun lini belakang tuan rumah menangkalnya dengan baik. Pada menit ke-20, tendangan jarak jauh Bekam Putra hampir membuat Persib mengganggakan keunggulan. Sebaliknya, Persija memperoleh peluang emas pada menit ke-37 ketika Maxwell lolos dari pengawalan bek Persib. Namun kiper Teja Paku Alam melakukan penyelamatan gemilang saat berhadapan satu lawan dengan Maxwell. Hingga peluit tanda turun minum dibunyikan, Persija lebih menguasai permainan dan beberapa kali menusuk pertahanan Persib. Pada babak kedua, Persija harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-52 setelah Bruno Tubarau diganjar kartu merah karena menginjak kaki Bekam Putra. Meski bermain dengan 10 pemain, Persija nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-60 saat tendangan bebas Alano mengarah ke gawang Persib, tapi lagi-lagi Teja sigap menepis bola. Ramon Tangke yang terlepas dari pengawalan bek Persija hampir membuat Persib menggandakan keunggulan pada menit ke-76, tapi beruntung bagi Persija, kiper Carlos Eduardo menghalaunya. Pada 10 menit terakhir, Persija terus menggempur Persib, tapi skor tak berubah 1-0 untuk Maung Bandung. Tambahan 3 poin membuat Persib mengoleksi 38 poin untuk menjadi juara paruh musim, sedangkan Persija bercokol di posisi ketiga dengan 35 poin. Seusai pertandingan, Bobotoh justru menyoroti sebuah momen yang cukup unik di laga El Clasico tersebut, di mana Alano yang terlihat frustasi karena ditempel terus oleh Dewangga, justru melakukan pelanggaran konyol. Terlihat Alano justru memukul anunya Dewangga hingga Dewangga merintih kesakitan. Alih-alih marah, Bobotoh yang mengetahui momen tersebut justru memberikan komentar-komentar yang nyeleneh. Banyak Bobotoh yang membayangkan bagaimana jika momen tersebut menimpa kepada Ramon Tangke. Mungkin ceritanya lain. Bagaimana menurut kalian? Yuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my... When they do what they do, and now I feel like... Every time when we play Persija in Bandung, every time is foreign referee. Last year was Malaysian, so every time. But when we play in Jakarta, then it's local referee. Sindiran pedas Bojan Hodak, di kandang Persib pakai wasit asing, di kandang Persija kok malah pakai lokal? Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak melontarkan sindiran pedas terhadap penggunaan wasit asing untuk melawan Persija Jakarta. Ia terheran mengapa hal serupa tak berlaku pada saat pertandingan tersebut digelar di Jakarta. Ko Hyung Jin telah ditetapkan sebagai wasit untuk duel Persib Bandung versus Persija Jakarta. Pengadil lapangan asal Korea Selatan itu bakal memimpin duel bertajuk El Clasico Indonesia yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sosok Ko Hyung Jin bukanlah wasit sembarangan. Pengadil lapangan berusia 43 tahun itu tercatat sudah mengantongi lisensi FIFA sejak 2009 dan memiliki segudang pengalaman serta termasuk elit AFC. Ini bukan kali pertama duel Persib versus Persija dipimpin wasit asing. Pada musim lalu, laga syarat gengsi tersebut yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, diadili oleh Muhammad Nazmi dari Malaysia. Bojan Hodak selaku pelatih Persib menanggapi penunjukan wasit asing jelang lawan Persija. Ia menyambutnya, meski sebenarnya juga merasa terheran-heran. Setiap kali kita bermain melawan Persija di Bandung selalu wasit asing. Tahun lalu wasitnya orang Malaysia, tapi ketika kita bermain di Jakarta, wasitnya lokal, kata Bojan Hodak. Perbedaan penunjukan wasit pertandingan syarat gengsi ini memang ada.
Saat Persija menjamu Persib di Stadion Patriot Candrabaga pada musim lalu, Komite Wasit PSSI mempercayakan Muhammad Trisantoso untuk memimpin duel pada Februari 2025 lalu. Mungkin tradisi, atau mungkin mereka tidak bisa beradaptasi dengan cuaca di Jakarta. Sangat panas, sindir Bojan Hodak. Kapten Persib Bandung Mark Klok juga menanggapi itu. Dia ikut tertawa saat Hodak melantarkan sindiran keras itu. Sama, kita lihat nanti di Jakarta asing juga atau tidak. Jelas Klok. Tak mau tutupi lagi Mauricio Souza, blak-blakan soal tim asuhan Boyan Hodak. Kita tahu kualitas dari Persib Bandung. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza tak menutupi kekagumannya terhadap kualitas skuad Persib Bandung jelang big match lanjutan BRI Super League 2025-2026. Juru taktik asal Brasil itu secara terbuka mengakui kekuatan tim asuhan Boyan Hodak yang dinilainya sebagai salah satu tim dengan kualitas dan investasi terbesar di Liga Indonesia. Pernyataan tersebut menambah panas atmosfer duel klasik Persib versus Persija yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kondisi itu membuat laga di GBLA bukan sekadar adu gengsi, tetapi juga pertarungan langsung dalam perburuan posisi teratas BRI Super League musim ini. Mauricio Souza menilai Persib sebagai tim yang sangat komplit, baik dari segi kualitas individu maupun pengalaman kompetitif. Ia menyebut banyak pemain Persib merupakan langganan tim nasional, sehingga tidak heran jika kekuatan Maung Bandung patut diwaspadai. Kita tahu kualitas dari Persib, tidak diragukan, ini adalah tim yang memiliki investasi terbesar di Liga Indonesia. Banyak pemain dari timnas, ini adalah tim yang sangat kuat, ujar Souza. Meski demikian, pelatih 51 tahun itu menegaskan Persija tidak datang ke Bandung dengan rasa inferior. Ia menaruh keyakinan penuh pada kesiapan dan kekuatan timnya untuk menghadapi tekanan besar di kandang lawan. Tapi saya sangat percaya dengan tim kami sangat kuat. Ini bisa menjadi pertandingan luar biasa, ujar mantan pelatih Madura United tersebut. Daftar 5 pemain bintang yang absen dalam laga Persib versus Persija. Apa sebenarnya penyebabnya? Pertandingan Persib versus Persija berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 11 Januari 2026. Laga ini akan menentukan siapa yang meraih gelar juara paruh musim. Sayangnya, Persib dan Persija tidak bisa menampilkan skuad terbaiknya. Minimal ada 5 pemain yang berhalangan tampil dalam laga bertajuk Derby Indonesia. Untuk nama pertama ada Sadil Ramdhani. Pemain berposisi penyerang sayap ini dipastikan absen dalam laga Persib versus Persija karena mendapat kartu merah dalam pertandingan pekan ke-16 melawan Persib Kediri. Untuk nama kedua ada Andrew Jung. Penyerang utama Persib, Andrew Jung, yang musim ini sudah membukukan 8 gol di Super League dan Liga Champions Asia 2 ini, tak bisa ambil bagian karena sedang pemulihan cedera. Pemain berpaspor Prancis ini mengalami cedera dalam laga melawan Persik. Setelah didiagnosis, pria 28 tahun ini terpaksa disimpan agar bisa segera pulih dari cedera. Untuk nama ketiga ada Rezaldi Hehanusa. Sejak awal musim ini, Rezaldi baru sekali mendapat menit bermain. Saat ini, Rezaldi masih dalam proses pemulihan cedera di bagian tulang rawang yang didapatkan sejak 2025. Absennya Rezaldi ini tidak begitu berdampak pada permainan Maung Bandung. Pasalnya, Persib sudah punya pengganti yang tak kalah bagus untuk mengisi pos mantan pemain Persija ini. Untuk nama keempat ada Fabio Calonego. Pemain asal Brasil ini terpaksa absen dalam pertandingan melawan Persib karena harus menjalani akumulasi kartu merah. Sanksi akumulasi kartu merah sejatinya cuma 1 laga, tetapi bertambah menjadi 2 bagi Calonego. Pasalnya, Komite Wasit PSSI menambah sanksi dari kartu merah tersebut. Dan nama terakhir ada Rio Matsumura. Sejatinya Matsumura baru sekali tampil membela Persija pada musim ini. Ia pulih dari cedera dan akhirnya tampil dalam laga tandangan melawan Semen Padang FC. Selepas laga itu, pemain asal Jepang ini membuat bahasa tubuh yang kuras pas. Komite Disiplin PSSI lantas memberikan sanksi larangan bermain dalam 4 pertandingan.